Mana cara trik-trik untuk mengendalikan anak-anak? Cara mengendalikan masanya ketika kita tidak didengarkan, ketika anak-anak itu nggak sesuai dengan aturan atau nggak sesuai dengan keinginan kita gitu kan, Bi. Di situ Zalini keluarkan kata-kata pamungkas, Bi. Contohnya apa? Apa kata pamungkasnya? Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia Sisi Lain Aspen, senang dan bahagia kembali dapat menyapa ruang dengar sahabat melalui layar kaca ini. Kita doakan semoga Bapak Ibu sahabat semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tentunya tetap setia bersama channel Sisi Lain Aspen. Kembali dari ruangan sederhana ini kita menghadirkan sang inspirator luar biasa. Kali ini kita kedatangan tamu. Nama beliau itu adalah Zahlini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bi. Lama lengkap Ustazah Zaima Zatalini SPD. Iya, Bi. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat, Bi. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sudah hadir di podcast Aspen. Masya Allah, Zalini juga terima kasih nih sama Abi sudah maksudnya tuh sudah mengundang Ustazah Zahlini ke sini. Sebenarnya ini batu loncatan juga sama Ustazah Zahlini ya, Bi. Karena yang duduk bersama Abi di sini biasanya orang-orang yang keren. Masya Allah. Berarti Ustazah orang yang keren kan? Amin. Kita disclaimer dulu, ini adalah memang Zahlini adalah salah seorang guru ya. Karena kami biasa di sekolah ini adalah gurunya Absor. Ya, jadi kami di sekolah itu biasa panggil Ustazah sama Abi begitu ya sebenarnya itu ya. Di mana nama sekolahnya Ustazah? Sekolahnya SD Lebah Pembelajar. SD Lebah Pembelajar. Lokasinya di Pule Anair. Pule Anair Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke, kita mulai Ustazah. Ustazah ini anak keberapa Ustazah? Zahlini itu anak pertama, Bi, dari dua bersaudara. Dua bersaudara. Iya. Di kampung asli? Kampung asli di Lintau, Bi, Tanah Datar. Lintau? Tanah Datar. Tanah Datar. Jadi bukan orang Bukit Tinggi, Bi. Bukan. Tapi orang Sumatera Barat lah ya. Sumatera Barat. Iya. Lintau. Kalau Ustazah memang orang Lintau, berarti Ustazah tahu dengan Pagaruyung. Insya Allah tahu. Ya pasti tahu lah. Karena letaknya di sana kan, Bi. Oh iya iya. Kebetulan itu juga di Lintau tuh kan ada Puncak Pato, Bi. Puncak Jadi Pato di sana ya. itu juga Sumpah Seti Marapalam. Sumpah Seti Marapalam juga di sana. Ustazah Jadi, tahu itu. ada baca-baca sejarahnya kan, Bi. Jadi kemarin itu kebetulan Pak Bupati itu mengadakan festival juga di sana. Festival tentang Itu tuh, Bi, tentang Puncak Marapalam itu, Bi. Puncak Pato Marapalam ya. Puncak Pato Marapalam. Kau waktu dulu rumah apa namanya itu yang terbakar Pagaruyung terbakar, Ustazah kelas berapa? Aduh, lu kelas berapa waktu itu ya, Bi? Waktu itu SD rasanya. SD ya. Oh iya iya. Tapi lupa juga kelas berapa. Perkiraan lah itu, perkiraan SD ya. SD. Baik Ustazah, berarti memang benar Ustazah. Ngelihat apinya atau tidak, atau melihat beritanya aja? Beritanya aja, Bi. Beritanya Karena aja, ya? Lintau sama Batu Sangkar iya. tuh Agak juga jauh ya? 45 menitan lah, Bi. Oh iya, kita mungkin sahabat ya. Tapi kalau ke sana banyak enau dong. Iya, Bi, banyak batang enau juga di Lintau, Bi. Itu enaunya banyak, itu nggak ditebang ya? Ke tempat-tempat lain itu ditebang, Ustazah? Oh iya ya, Bi, kalau di Lintau tuh enggak, Bi. Jadi enau itu digunakan untuk digunakan sebagai sumber apa namanya itu, Bi? Untuk gula aren, Bi. Gula aren ya? Gula aren. Dari mengambil air nira ya? Bahkan yang di daerah-daerah lain tuh misalnya kayak Pekanbaru, kayak daerah-daerah lain tuh maunya tuh memang saka. Kalau apanya gula aren itu kan saka. Oh iya kan, iya, Bi. iya. Dari Lintau biasanya gitu, Bi. Dia ada dari tebu, ada dari enau ya? Iya, dari enau. Enak ini dari enau lah ya? Dari enau. Berarti tentang filosof enau Ustazah juga tahu-tahu dikit lah. Tahu-tahu sedikit, Bi. Apa yang paling, kalau mengingat enau di samping air nira, apa yang Ustazah ingat? Sebenarnya enau itu seperti konsep rezeki gitu, Bi. Kalau diskusi sama teman gitu, sahabat kan, Bi, itu seperti konsep rezeki kalau enau itu. Kenapa enau dengan konsep rezeki? Karena kalau beda perlakuan, misalnya beda orang yang mengambil airnya tuh, Bi, jumlah air yang dihasilkan tuh biasanya berbeda gitu, Bi.
Iya benar Ustazah. Iya Bi. Jadi setahu Zalini seperti itu ya Bi. Jadi Iya. misalnya nih awalnya ada Bapak A misalnya yang mengolahnya. Misalnya airnya dalam satu hari itu bisa 2 tabung gitu kan Bi. Ketika Bapak B yang mengolah bisa 4 tabung atau bisa berapa gitu. Jadi setiap orang yang ngolah beda rezekinya ya. Beda rezeki gitu. Jadi Enau tahu ini mau dikasih berapa orang ini begitu ya. Sebenarnya Allah yang Maha tahu kan. Oh iya benar ya. Iya, tapi ini kalau sahabat misalnya Ustazah susah kita ini ya, benar sekali ya. Oke. Berarti Allah menetapkan rezeki seseorang begitu ya. Iya Bi. Tapi samping air nira itu Enau itu ada namanya lagi sagu. Berarti di sana jarang lihat sagu kali Ustazah. Nggak lihat sagu, orang ngambil sagu apa orang nggak lihat kali ya? Nggak lihat Zalini. Ah itu dia Ustazah. Karena Enau itu diambil air niranya. Oh ya. Kalau seandainya dari Enau itu yang paling ada pelajaran lagi yang luar biasa dari Enau itu adalah sagunya. Sagunya itu jadi di dalam batang Enau yang keras itu ada kelembutan Enau yang putih di dalamnya, walaupun hijaunya hitam, batangnya keras, ruyungnya keras, tapi setelah kita memotong atau memahat atau membelah batang Enau yang ruyungnya itu hitam, di dalamnya ada sagu. Masya Allah, baru tahu Zalini hari ini. Itu Bi. saja. Karena orang kalau biasanya ngambil air niranya dia pasti jarang Enaunya ditebang. Iya, karena di Lintau tuh memang khusus untuk air niranya Bi. Jadi kalau kalau Zalini kan pakai motor tuh Bi, perjalanan pulang kampung. Jadi di daerah Puncak Pato itu kan Bi, Iya. itu udah tercium aromanya tuh Bi. Kalau kita jalannya sore ke sana gitu kan Bi, udah tercium aroma khas dari nira itu Bi. Oh gitu ya. Tidak lagi masak gulanya gitu Bi. Tapi memang masyarakat juga masak di sekitar di perumahan masing-masing ya. Kebanyakan tempatnya? tuh ada tempat khususnya juga di rumah masing-masing juga Bi. Oh, dia pakai kuali besar itu Ya, Ustazah, kuali ya? yang besar, memang pakai kayu, memang pakai api yang besar itu masaknya Bi. Pelajaran apa yang dapat dari nira itu Ustazah? Dari nira itu ya Bi, sebenarnya berbeda-beda sebenarnya nih Bi. Kalau Zalini ngambilnya tuh emang dari konsep rezeki tadi tuh Bi. Konsep rezeki ya. Ada juga beberapa mitos juga gitu kan Bi. Kalau ngambil nira tuh harus pakai baju yang sama misalnya Bi. Kayaknya oh benar ya Ustazah. Cara iya. kalau itu tuh pernah dengar-dengar juga kan Bi. Terus mengambilnya itu juga harus pakai jenjang tertentu gitu Bi. Pakai tangganya tuh ya. ditentukan juga, nggak bisa juga sembarang-sembarangan. Tuh Dia, alat dia untuk tangganya itu dari bambu itu ya Ustazah? iya Bi, dari Sigai namanya kalau. Iya. Benar ya, sama ya? Sama, Bi, Oh, sama sigai. sigai. Iya. Oke Ustazah, baik. Berarti Ustazah orang Lintau. Anak keberapa tadi Ustazah? Anak kedua pertama, ya? Bi. Anak Dari pertama. dua saudara. Ibu masih ada? Alhamdulillah masih ada Bi. Ayah masih ya, keluarga Masih ya, ada. alhamdulillah. Baik, Ustazah ini dulu sekarang posisi Ustazah kan jadi guru. Abi ingin tahu dahulu Ustazah tingkatan pendidikannya dari mana nih Ustazah? Dulu kuliahnya tuh di UNP Bi, jurusannya PGSD. Kuliahnya di Kuliahnya di PGSD. PGSD, ke bawahannya Ke bawahnya SMP sama SMA-nya tuh di kampung Bi. di kampung. Kalau SD-nya? SD SD-nya sekolah dasar di biasa, Sekolah bukan? dasar biasa Bi. Sekolah dasar biasa. Oke, berarti kalau dari dulu berarti SD, SMP, SMA ya. Iya. Cita-cita Ustazah dulu ingin jadi apa Ustazah? Ini unik nih Bi. Apa unik Kalau Ustazah? dulu waktu SD itu inginnya tuh jadi polwan Bi. Polwan. Iya Bi. Siap. Hati-hati jangan ini waktu kecil main pistol-pistolan. apa kenapa jadi polwan? Karena dulu menurut Zalini polisi itu sangat keren Bi. Jadi dulu tuh memang suka aktivitas-aktivitas kayak pramuka, gerak jalan, aktivitas yang hiking gitu Zalini suka gitu kan Bi. Itu tingkat SMP. Tingkat SD gitu Bi. SD, Nah, oke, itu SD oke. Zalini sangat suka kegiatan-kegiatan alam gitu kan Bi. Jadi kayaknya jadi apa ya gitu. Kalau teman-teman laki-laki itu kan jadi polisi, jadi Iya, tentara gitu kan Bi. Ada yang cita-cita dulu jadi presiden juga nggak? Ada Bi. Ada ya? Ada juga yang jadi presiden. Jadi sebenarnya pemberani juga ya Bi. Oh iya pemberani ya. Pemberani. Sekarang kayaknya juga bawa-bawa nih kayak jadi tentara, jadi polisi kan jilbabnya warna Masya polisi Allah. nih ya. Ya Kaci ya. Iya ya Oh, Bi. iya. Coklat-coklat itu kan Bi. Iya. Tapi kalau polisi itu harus tegas. Ustazah memang dulu tegas.
Sekarang sebenarnya nggak terlalu ini sih Bi. Lagi belajar untuk tegas gitu. Oh gitu. Kalau waktu SD dulu kan pramuka itu tegas ya. Tegas. Jadi pernah juga kayak di pramuka tuh juga dipercaya jadi pindru kayak pimpinan regu gitu ya? kan Bi. Jadi emang karena motivasi situlah, kayaknya keren nih kalau jadi polwan gitu Bi. Dan alhamdulillah ternyata beberapa tahun 10 tahun kemudian 10 jadi tahun guru. jadi guru. Bukan tidak tercapai cita-cita ustazah. Kalau ustazah jadi polwan berarti satu orang polwan ya itu ustazah. Tapi kalau ustazah jadi guru 101 polwan akan ustazah ciptakan. Masya Allah, amin ya Allah. Amin ya gitu. Oke ustazah. Kalau waktu belajar pelajaran paling senangnya apa? Kalau dulu Zalini sangat senang matematika Bi. Kalau dulu ya? Iya. Sekarang pun masih emang suka matematika Bi. Bukannya pelajaran matematika itu sahabat. Siapa yang senang kalau guru matematik itu? Masya Allah. Jadi guru matematik itu dulu enggak tahu kalau sekarang ya. Kalau ingin jadi guru, dua hal yang sering dibenci muridnya itu adalah satu guru matematik, dua kalau nggak salah tuh guru fisika ya. Tuh ustazah tahu enggak? Kalau guru matematik itu tidak hadir, hore. Aduh, orang langsung. Ini senang matematik. Kami dulu waktu SMP, biasa juga memang juga ini ustazah apa dulu di SMP. Jadi ada waktu dulu tuh saking kami luar biasanya adalah kami pernah doakan guru matematik itu sakit agar nggak masuk, karena waktu SMP kan kalau guru nggak masuk di sebelahnya ada lapang bola, kami bisa main bola. Masya Allah. Tapi Abi nggak, insya Allah nggak ikut mendoakan sih. Tapi itu ikut juga senang. ada kebaikannya tuh Bi. Ikut senang kalau guru nggak datang guru matematik. Kalau kita sakit tuh sebenarnya kan bukan selalu musibah Bi yang gitu ya? terjadi di dalam diri kita. Oke. Jadi ketika kita diberikan sakit tuh kan sebagai penggugur dosa kita. Oh Di sana gitu tuh ya. kita juga lebih dekat sama Allah. Sebenarnya Ya Allah, positif gitu juga ya. mungkin Begitu doanya ya. tuh Bi. Oh iya. Kalau begitu Abi tanya, pilih sakit hati atau sakit gigi? Oh aduh. Gimana ya Bi? Kalau kata orang-orang lebih baik sakit gigi kayaknya. Abi ngonek kayaknya ustazah hafal nyanyinya kayaknya nih. Lagu ya Bi. Ada ingat nggak lagu itu ustazah? Pasti dengar nggak? Ada pasti kan. Pernah dengar lagu sakit hati yang segigi gitu kan? Pernah, Bi. Daripada sakit hati kita ya lebih baik sakit gigi ya. Itu karena orang nggak pernah tahu sakit hati aja ustazah. Tapi benar ya, yang tadi itu adalah penggugur dosa-dosa ya. Iya. Oke. Guru matik senang belajar matematik, berarti senang berhitung. Iya Bi, dulu tuh juga karena terinspirasi dari guru matematika juga nih Bi. Oh gitu. Iya, jadi kan kalau waktu sekolah dulu Bi, pelajaran yang kita suka itu kadang bukan pelajarannya Bi, tapi siapa yang mengajarkannya. Nah Gitu, ini Bi. dia benar-benar ya. Iya benar Jadi ya. terinspirasi dari guru matematika tuh lah Bi ingin jadi guru matematika gitu. Oh iya. Tapi Abi juga ingin yang tadi Abi jemput sedikit yang tadi tuh benar. Jadi dulu Abi waktu SMP itu juga ada guru matematik yang disenangi. Sampai belajar di rumah hanya enaknya di guru itu kita sekarang tuh nyadar ternyata kasih sayang guru itu berefek luar biasa. Jadi datang ke rumahnya ustazah itu disediakan teh, ya kemudian disuruh minum, ya gitu ya. Enak kalau senang guru itu. Alhamdulillah. Tapi kayak gini ya, kalau sudah besar kita lupa sama guru ya. Memang guru pahlawan tempat ada jasa ya. Masya Allah, iya Bi. Tapi bukan bukan- lupa sebenarnya Bi, ingat Bi, cuma nggak diucapkan aja Oh, gitu Bi. gitu ya. Mungkin banyak nih teman-teman di sana yang pasti ingat siapa gurunya, Oh, siapa yang kenapa nih sekarang tuh bisa sukses tuh pasti ingat jasa-jasa gurunya. Mungkin nggak terlisankan nih Bi ke gurunya. Tapi terlantur kalau doa kali ya. Amin ya, biasanya seperti itu Bi. Oh, iya. Kalau yang Zalini alami seperti itu Bi. Jadi ingatnya tuh dalam doa Bi. Ingat dalam doa ya. Oke ustazah, kalau ustazah ini suka matematik berarti detail. Tapi kalau dari cara ustazah ustazah juga orang visual. Iya Bi. Itu bukannya kontras ya antara ya bertolak belakang ya. Orang biasanya matematik itu orang detail. Iya. Tapi ustazah orang visual. Iya,
Karena tadi terinspirasi dari gurunya, Bi. Oh iya, sebenarnya bukan ini ya. Bukan, ini bukan pelajarannya, Iya. berarti ya, Bi. Tapi seorang guru yang menginspirasi Lebih ya. ke gurunya berarti ya, Bi. Jadi enggak salah Ustazah sekarang belajar jadi guru di sekolah Lebah pembelajar. Lebah SD, pembelajar, guru SD sekarang, Bi. guru SD ya. Itu ceritanya kenapa Ustazah dari polisi tiba-tiba jadi guru berarti memang tamat-tamat PGSD Iya, ya. emang PGSD, Bi. Oke. Nanti sebelum kita kita jemput di sekolah inspirasi. Sekolah inspirasi itu ya memang benar-benar Lebah itu benar-benar Ustazah enak ngajar di sana. Masya Allah, luar biasa, Bi. Iya. Iya, Bi. Apanya yang membuat Ustazah enak ngajarnya? Di Lebah itu, Bi, itu pengalaman pertama Zahlini jadi guru itu di sana, Bi. Jadi tamat kuliah itu H-1 wisuda itu Ustazah Zahlini sama Ustazah Pepi itu masukin lamaran ke sana, dan kayaknya nggak akan diterima nih di sana karena dilihat gitu kan, Bi, senior-senior yang keren di sana semuanya gitu, Bi, kayak Ustazah Nindi. Oh, betul ya. Ada juga Ustazah Tari dulu kan, Bi. Oh, iya benar ya. Jadi kayaknya nggak diterima, tapi kita coba aja lah dulu di sana gitu, Bi. Nah, waktu itu juga kayak ragu juga nih, Bi, apakah mau balik kampung setelah kuliah atau tetap di Bukit Tinggi gitu, Bi. Itu lumayan menguras pikiran juga nih, Bi, mau bertahan di Bukit Tinggi atau ke kampung. Tapi alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan dan orang tua juga udah percaya kan, Bi, keputusan Lini. Silakan ambil keputusan sendiri, karena ketika kita mengambil keputusan sendiri itu kita akan berani mempertanggungjawabkannya. Gitu, Bi. Jadi ketika diinspirasi gitu kan, Bi, kalau jalannya itu seperti jalan yang tidak mulus sebenarnya, Bi. Berkerikil itu bisa jadi ke diri kita sendiri juga nih, Bi. Perbaikan ke diri kita sendiri. Kita itu pekerjaannya sebagai seorang guru gitu kan, Bi. Beda nih sama sebelum-sebelumnya. Sekarang itu kita sebagai sosok yang ditiru, sosok yang memberikan ilmu gitu kan, Bi. Jadi juga berdamai juga, dan kebetulan itu juga terjebak di lingkungannya psikologi gitu, Bi. Oh iya ya. Ya, jadi juga mengenal diri sendiri juga. Walaupun jalannya tadi terjal, berkerikil gitu kan, Bi, tapi balik lagi karena itu keputusan Ustazah Rini sendiri, jadi Ustazah Rini bisa mempertanggungjawabkannya. Iya. Nggak ada menyalahkan pihak manapun jadinya gitu, menyenangkan. Konon katakan anakku itu Ustazah senang dan asik bercerita dengan Ustazah. Masya Allah. Benar, Iya, Ustazah. kayaknya, Bi. Hobi bercerita. Memang sebentar. Ustazah memang hobi dengan anak-anak. Iya, suka, Bi. Suka dengan anak-anak. Itu emang bawaan dari rumah sih, Bi, kalau suka anak-anak. Jadi Zahlini itu tinggal sama orang tua dan sama nenek juga, Bi. Kebetulan ibu itu anak bungsu kan, Bi. Jadi rumah nenek itu, jadi kami tinggal di rumah nenek nih ceritanya gitu, Bi. Jadi kalau lebaran, kalau ada kegiatan itu ngumpulnya kan di rumah nenek. Iya. Jadi sepupu-sepupu yang udah punya anak, yang ponakan-ponakan atau adik-adik di bawah Zahlini itu emang biasanya nempel sama Zalini gitu, Bi. Kalau di rumah tuh Zalini itu dipanggil Elo, Bi. Oh, Elo. Iya. Namanya Zaima Natalini. Kemudian dipanggil Zaza, ada juga. Ada juga. Lini ada juga. Lin, Elo. Iya, kalau ponakan-ponakan tuh manggil Elo, Bi. Elo tuh baik. Kakak. Ete Uni. Iya, Ete Uni. Oh iya. Lebih ke tante sebenarnya sih, Bi. Oh iya. Oke, berarti memang suka dengan anak-anak ya? Iya, Bi. Kadang pagi-pagi itu kan, Bi, kalau kita berangkatnya pagi sebelum aktivitas di sekolah itu mulai, misalnya sebelum senam, kan kita udah sampai di sekolah gitu, Bi. Tuh kadang-kadang di meja Ustazah ini, kalau di sekolah di SD Lebah itu kan meja gurunya tuh kan di dalam kelas sama dengan anak-anak gitu kan, Bi. Jadi kantor Ustazah ini ya di kelas gitu, Bi. Nggak ada kantor majelis gurunya lah gitu, Bi. Jadi apapun anak-anak ya, yang Ustazah lakukan itu nampak sama anak-anak, terlihat sama anak-anak gitu, Bi. Oh iya. Jadi pas pagi-pagi itu mereka udah mengerubungi meja Ustazah ini tuh, Bi. Gitu ya. Nah, misalnya Zalini duduk posisinya di sini, di sekelilingnya tuh anak-anak gitu, Bi. Ada yang cerita, misalnya kalau lagi gemar-gemarnya bola. Ya kemarin di lapangan tuh sudah sama tinggi sama muridnya. Masya Allah. Dia asik nih sama ini. Tapi Ustazah nggak bosan? Nanti kan jauh umur anak-anak kan beda cerita tuh. Kadang cerita tikus-tikusan. Oh iya ya, Bi. Kalau cerita anak-anak
kayaknya Azal ini yang masuk ke dunia mereka kayak Oh, gini. kita masuk ke dunia mereka. Iya, bahkan ada juga beberapa ustazah yang kalau di sekolah itu kan sering berganti ustazahnya kan Bi. Misalnya ada yang 1 tahun terus ganti lagi yang baru. Iya. Bahkan ada teman-teman yang baru itu yang kaget melihat Ustazah Lini gitu Bi. Kenapa? Ternyata Ustazah Lini itu kepribadiannya seperti anak-anak ya. Misalnya itu dia tuh mengikuti alurnya anak-anak gitu Bi. Oke. Jadi ada juga beberapa teman-teman atau ustazah lain tuh yang kaget ternyata Ustazah Lini Ustazah jadi itu kayak ya. anak-anak gitu ya. Oh Iya, iya. sebenarnya iya. bukan kayak anak-anak sih Bi, lebih mengikuti pola Kita mereka. masuk ke dunia anak ya. Sama kayak bercerita sama mereka itu juga kan Bi. Apa cerita-cerita anak-anak apa sih? Sasa? Jadi penasaran kita apa ini cerita anak-anak gitu ya? Apa? Banyak sih Bi. Kadang pagi-pagi itu mereka menceritakan gimana aktivitas di rumahnya, gimana kalau misalnya ada berita-berita terbaru, misalnya kayak kemarin tuh dapat musibah erupsi Oh, gunung itu diceritakan Bi. sama anak-anak. Jadi pagi itu kami kayak gitu Bi. Ah. Apa berita terbaru yang mereka dapatkan gitu kan Oke. Bi. Jadi di-share ke ustazah, nanti ustazah juga saling share gitu Bi. Kayak topik-topiknya kadang juga hal-hal yang kayak gitu juga Bi. Tapi anak-anak sering cerita curhat tentang ayah bundanya enggak Ustazah? Aduh, spoiler nggak ya? Gimana? Mereka cerita nggak? Abinya pemarah, bundanya pemarah, papanya pemarah, ada nggak cerita tuh? Mereka kena marah, ada. Ada Bi. Bagi anak-anak yang sudah nyaman, yang udah nganggap misalnya ustazah nih memang pendengar yang baik nih, bisa menjaga rahasia itu Aduh, ada. malu sama kita tuh ya. Enggak ada Bi. Berarti dicerita sama anak-anak begitu ya. Tapi itu Kadang bagus nih, enak kan? Mereka kalau usia kelas 5, kelas 6 itu kan udah mulai Iya, kesukaan juga kan Bi. Iya, Kadang iya, mereka alhamdulillah beberapa anak tuh terbuka juga sama ustazah ini gitu Bi. Dia suka sama lawan jenisnya dia Iya, ceritakan. jadi alhamdulillah itu lebih mudah mengarahkannya juga Bi. Oh, iya, iya, Jadi kita benar, tuh benar, nggak benar. menolak lah kalau mereka tuh suka-suka. Jadi kita menguatkan itu tuh Sunatullah sebagai ya. ya sunatullah, bagian dari perkembangan mereka gitu. Jadi mereka tuh nggak perlu risau, nggak perlu mereka tuh bahkan di balik kalimat cie-cie itu kan Bi, itu ternyata cie-cie gitu ya. berdampak ke mental seseorang gitu. Kenapa Bi. sih? Karena ada juga mungkin nih dia menyukai seseorang gitu kan Bi. Kalau dicie-ciekan sama orang tersebut gitu kan Bi, jadi emang nggak nyaman jadinya gitu Bi. Jadi ada perasaan risih, ada perasaan ini. Nah, dari situlah Zalin itu mengambil Bi. Oh, berarti kalau kita tahu orang lain nih kita suka sama seseorang, berarti kita rahasiakan ya gitu, atau kita ceritakan sama orang yang kita percaya saja. Misalnya sama ayah bundanya, sama ustazah atau sahabat yang memang amanah nih menjaga rahasia kita gitu Bi. Bahkan Zalini juga masukkan tuh Bi cerita-cerita sahabat gitu kan Bi, ketika cerita Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra kan Bi, yang mereka tuh udah saling suka dari kecil gitu kan Bi, dari mereka tuh anak-anak mereka sudah saling suka, tapi yang tahu mereka saling suka itu cuma diri mereka sendiri dan Allah saja. Tuh kalau anak-anak yang kritis itu Bi, mereka tanya tuh Bi, tuh kenapa tahu ustazah gitu ceritanya Zah gitu kan Bi. Nah jadi tadi bilang aja gini, jadi mereka tuh mengungkapkannya setelah menikah, dan bahkan setan aja nggak tahu, malaikat aja nggak tahu gitu kan, bisa saking dia itu orang soleh yang bisa menjaga perasaannya gitu Bi. Perasaan yang tersembunyi ya. Iya, jadi kita rahasiakan. Jadi maksudnya itu kita nggak menolak juga nih kita menyukai seseorang gitu Bi. Ya karena kalau zaman sekarang susah juga nggak di ini ya, Iya, berarti diperkenalkan dengan sunatullah begitu ya Ustazah ya. Wah asik juga dunia anak ya. Berarti dunia anak tuh kadang bercanda-canda kayak gitu ya. Iya Bi. Canda-canda kayak gitu ya. Lari-lari kecil. Ya sebenarnya kita juga saling menyerap energi satu sama lain Bi. Oh iya. Iya, jadi kebahagiaan guru itu sebenarnya ya dibalik dia menyampaikan ilmu, menyampaikan pembelajaran, sebenarnya membersamai anak-anak itu Bi. Karena jiwa-jiwa anak-anak nih masih suci Bi, masih belum terkontaminasi apa-apa gitu kan Bi, masih suci. Jadi kita Polos tuh saling polos, kita saling memberikan energi, dan keceriaan, kegembiraan itu kan identik dengan anak-anak gitu Bi. Jadi kegembiraan mereka tuh kita bisa saling serap energinya. Jadi kita memberikan sebenarnya energi mengajar juga. itu sebuah energi. Iya. Iya Bi. Oh iya. Ada kerinduan nggak kalau waktu libur panjang dengan anak-anak? Ustazah? Aduh, sangat rindu Bi. Oh. Kadang gitu di ya? sekolah pun kalau ada acara yang nggak ada anak-anaknya gitu kan, ya Allah,
kayak di dunia lain, Bi. Di sekolah itu kayak nuansanya tuh lain sekali kalau nggak ada anak-anaknya gitu. Waduh, luar biasa ya. Selamat buat anak-anak yang ini gurunya, ya gitu ya. Masih belajar juga. Oh, iya. Oke. Tapi di balik itu berarti memang senang dengan anak-anak. Kalau dunia perhewanan, Hewan ya suka juga, Bi. apa hewan apa yang paling disuka, Saza? Paling suka itu kucing, Bi. Kucing ya. Orang kalau identik penyayang tuh kucing pasti ya. Kucing. Kenapa tidak hewan lain? Bisa banyak tuh kan. Apa namanya tuh hewan-hewan yang lain seperti apa ya? Kuda, itu ya, kambing gitu ya. Tapi memang kucing ya. Suka juga, Bi. Tapi kalau sehari-hari itu identiknya dengan kucing. Kucing, ada apa dengan kucing, Ustazah? Karena dia tuh mungkin bisa apa ya, Bi? Kalau kita capek, dia tiba-tiba aja Meong gitu. iya gitu kan, Bi. Dia penyayang Iya, lah, Bi, iya, benar ya. Kalau Oh, hewan iya. yang lain tuh karena ayah seorang peternak juga nih, Bi. Ayah Ustazah Iya, seorang peternak. Dan Oh, oke. unik juga nih untuk Ternak apa, Ustazah? ternak sapi, Bi. Apa kisah beliau tentang ini? Ayah itu adalah seorang sarjana, Bi. Sarjana. oke. Sarjana. Kalau zaman 80-an itu jadi sarjana itu keren banget kan, Bi. Oke. Jadi sempat bertanya juga nih, Bi, ayah nih seorang sarjana, kenapa sehari-hari nih ayah nih beternak, berladang gitu kan, Bi, nanam cabai, nanam tomat, Iya. nanam bawang gitu kan, Bi. Sempat juga kepikiran kayak gitu dan sempat segan pula nanyanya gitu kan, Iya, Bi. iya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, seiring dewasa gitu Zalini, Bi, barulah Zalini itu terjawab nih kenapa ayah tuh memilih seperti itu gitu, Bi. Apa, Ustazah? Kalau anggapan orang-orang di kampung terutama ya, Bi, kalau jadi seorang sarjana turun menjadi petani itu kan agak lain nih konteksnya gitu, Bi. Kita yang anaknya sendiri pun juga merasa kenapa seperti itu ya gitu. Tapi ternyata itu sebenarnya itu sikap seorang laki-laki sih, Bi. Seorang laki-laki itu ketika Pilihan. mengambil pilihan. Oke. Pilihan, dan Ustazah Lini itu belajar di sana gitu, Bi. Ketika kita menyenangi sesuatu dan kita merasa di sana kesenangan kita, iya benar, kayak tadi ya. menjalani kehidupan ya, Iya, di iya, sana kita jalani gitu. Jadi kita tuh hidup itu bukan di atas ekspektasi orang lain Betul, gitu, betul, Bi. betul. Jadi atas kesenangan dan kehendak diri kita sendiri. Menjiwai hidup ya, Menjiwai Ustazah? hidup. Ada juga di sini yang tamu kita yang ini kan, yang Bang Ucok itu dia bilang tanah itu harum. Iya. Bahwa dia bilang tuh bahkan tahi kerbau itu dengan rumput-rumputnya tuh harum. Iya, Masya Allah. Bahkan Zalini tuh bersyukur jadi anak seorang petani Iya, gitu, Bi. luar biasa Ustazah. Iya. Jadi Ustazah anak seorang petani, Abi juga seorang anak petani. Masya Allah. Oh, iya, jadi petani itu nggak banyak beban kan? Iya, Bi. Yang pasti seorang ayah saya yang bila petani itu pasti nggak dikejar KPK. Ah, iya. Tapi bukan berarti dia dengan ayah lain ini ya maksudnya. Tapi ini salah satunya kayak gini ya. Iya, iya, Apanya ini? Kamu Dan pasti waktu- dikejar kuda dan kerbau paling kayak gitu ya. Dan waktu sama anak-anaknya pun juga ini, Bi, juga Iya, banyak betul. juga. Dan Zalini itu sangat merasakan gitu, Bi, bagaimana peran ayah nih dalam mendidik Ustazah Zalini gitu. Berarti Ustazah pernah ke sawah, pernah ke Pernah, sawah? Bi. Ke Waktu sawah. kecil itu memang ke sawah, memang ke ladang, memang waktu kecilnya di ladang. Bahkan sekarang tuh kalau pulang kampung musim panen misalnya kan, Bi, musim tanam padi misalnya atau membajak sawah tuh, kalau panen sama membajak tuh ada 2 ronde kita ke sawah, Bi, kalau kita yang perempuan, Bi. Jadi satunya siang itu kita bawa nasi. Iya. Ya, kita ngantar nasi untuk bapak-bapaknya. Sorenya kalau bahasa Lintau itu nangkoa namanya, Bi. Nangkoa. Nangkoa tuh kayak snack sore. Oke, Nah, oke. jadi yang mengantar itu biasanya tuh peran Zalini tuh, Bi. Oh, Kalau peran pulang Zalini. kampung pas momennya panen atau membajak sawah, tuh Zalini yang turun tangan ke sawah gitu. Waduh, asik juga ya. Iya. Jadi ya asik tuh. Itu kalau di film kan asik tuh, Masya sama anak-anak lalu keren lagi kan. Iya, alhamdulillah. Iya, betul ya. Masya Allah, luar biasa Ustazah nih. Nah, jadi kalau misalnya kayak sama ayah tuh kan, Bi, karena ibu kan guru SD tuh, Bi. Jadi ayah petani tapi ibu guru SD. Iya, ibu kan guru SD. Pegawai negeri. Nah, itulah, Bi. Awalnya kan Zalini itu nggak mau jadi guru SD-nya karena ibu tuh sebenarnya seorang honorer nih, Bi. Honorer lebih kurang itu 13 atau 14 tahun. 13 atau 14 tahun. Iya, jadi sebenarnya itu Zalini nggak mau nih
jadi guru SD sebenarnya di awal karena itu, dan baru Zalini SMA Bi, baru ibu tuh alhamdulillah diangkat jadi PNS gitu. Oh, subhanallah. Jadi emang perjuangannya luar biasa sekali kan Bi. Dan di saat kalau ibu tuh di jam-jam sekolah misalnya terima rapor, kalau rapat wali murid, rapat orang tua tuh ibu otomatis nggak bisa hadir nih di rapat-rapat. Bahkan waktu Ustazah Nini TK pun yang datang ke sekolah yang masangin ini nih ayah gitu Bi. Masangin apa? Masangin apa namanya tuh? Takulak tandua. Jadi kalau kita tampil-tampil tuh kan ada atribut-atribut yang dipasang gitu. Itu kan, TK. TK. Kenapa Jadi tidak bisa ibu? karena aktivitas di sekolah Oh iya. karena aktivitas di sekolah. Jadi Zalini tuh kisah sekolahnya tuh yang taunya tuh ayah. Berarti lebih dekat dengan ayah Ustazah ya? Zaman sekolah ya Bi, Zalini tuh lebih dekat dengan ayah. Jadi cerita-cerita teman-teman tuh lebih hafalnya tuh ayah. Jadi teman curhat, dan sampai sekarang pun Bi, kalau sekarang udah ini nih Bi, sama ibu juga dekat, sama ayah juga dekat. Tapi cerita-ceritanya tuh bisa sama ayah, bisa jadi kalau pas Zalini pulang kampung gitu kan Bi, misalnya pulang sampai di kampung saya sore, tuh bisa jadi kami jam 1 tidurnya tuh Bi. Cerita sama ayah? Cerita sama ayah, nanti kami hidupkan Asik TV. ya. Asik ya. Nanti kami hidupkan TV gitu kan Bi. Kami juga ngobrol, TV Iya, juga iya. nonton kami gitu Oh, Bi. Jadi gitu. kami juga ngobrol Nonton ke- berdua sambil makan, misalnya Zalini bawa sanjay atau Iya, iya, apa, iya, pulang iya. kampung gitu kan Bi. Mm-mm. Jadi Zalini Apa yang Ustazah ceritakan sama ayah? kisah-kisah yang Zalini alami selama tidak bersama ayah gitu Bi. Waduh, luar biasa ya. Waduh, kenangan apa yang luar biasa sama ayah? Apa emang sosok inspirasi ayah di samping dari bekerja menikmati pekerjaan beliau? Yang lain sosok ayah di mata Ustazah seperti apa sih? Ayah itu sosok yang sabar, Sabar. dia itu pendengar yang baik Bi. Oh, pendengar yang baik. Iya, pendengar yang baik sekali. Jadi kalau di dalam psikologinya kan wanita tuh kan suka ngomong gitu kan. Iya, iya. Bi. Jadi emang Zalini itu pas bicaranya iya, iya. sama ayah. Bahkan dulu waktu SMP itu Zalini kebetulan kalau dari garis keturunan ibunya itu sedikit yang laki-laki Bi. Jadi kami tuh minim laki-laki di rumah gitu Bi. Jadi sempat dibilang kan Lini nggak ada nih saudara laki-laki di rumah. Itu di luar di SMP tuh ada nggak berteman dengan teman laki-laki gitu Bi. Dan Zalini tuh menjawab tidak. Karena hak Zalini berinteraksi dengan laki-laki itu sudah terpenuhi dengan hadirnya sosok ayah gitu. Waduh, memang menginspirasi ya. Jadi itu juga alasan kalau di SMP nih, apalagi di kampung kan Bi, kita kan apa namanya tuh ya, kalau nggak bisa menjaga diri kan bisa miss nih Bi dalam Iya, perkembangan kita gitu Bi. Dan setelah Zalini ingat-ingat lagi, ternyata iya loh gitu, dengan hadirnya sosok ayah itu yang menyelamatkan Zalini dari pergaulan teman-teman ya. Bayangkanlah Bi, Iya, dari iya. pertemanan Zalini itu nggak ada yang nggak punya pacar gitu Bi. Jadi Tapi begini, ini kan masa seorang manusiawi kan juga dorongan senang dengan lawan jenis. Ustazah berarti cerita dong sama ayah. cerita Bi. Ya, ada apa dengan perasaan saya gitu Iya, tuh gimana? Kenapa itu- dengan itu? Nanti diurai sama ayah. Enggak sih Bi, kalau ayah tuh tipenya lebih mendengarkan gitu Bi. Jadi Ustazah, Mendengarkan misalnya kalau- nih, contoh nih ada cowok yang senang di hati Ustazah dulu SMP misalnya. Iya. Ustazah ceritakan sama ayah. Iya, Zalini ada cerita. Luar biasa. Iya, jadi ayah tuh selalu tahu lah Bi. Oh gitu. Kisah- Tapi ayah dengar aja. Iya, ayah dengar aja. Berarti gitu, bisa aja. Ustazah ceritakan tentang rambutnya, tentang sikapnya, tentang apa sih Ustazah Kalau ceritakan? Zalini menyukainya itu karena lebih ke sikapnya. Sikapnya. Berarti ayah dengar gitu ya? Iya, ayah dengar. Walaupun di saat itu menceritakan dengan hati-hati berbunga-bunga kan ya? Aduh, Iya iya gitulah ya. iya. Tapi ini seru nih, jarang-jarang ya, jarang-jarang ini sih berarti inspirasi sekali nih bagi kita ini. Tapi banyak yang ini sih Bi, misalnya ditanya nih kalau pertemanan gitu kan Bi, misalnya Lini pernah punya pacar nggak kayak gitu kan? Ayah Bi. nanya? Ditanya enggak Bi, kami saya teman-teman Oke, gitu. Atau misalnya oke. ayah nggak pernah tanya sih Bi. Oh, gitu. Kalau misalnya Tapi kayak ya dengar gitu, aja. Bi, dengar aja gitu Bi. Tapi Lini menjawab, Zalini tuh menjawabnya nggak pernah gitu Bi. Kok bisa, kan sekolahnya di SMP, di SMA gitu betul, kan betul. Bi. Kan lebih besar lah peluangnya, apalagi lingkungannya itu seperti itu gitu kan Bi. Dan mungkin karena itu mungkin Bi. Berarti kan orang juga ada yang bilang suka begitu. Ada Bi. Itu cara ngelanya gimana sih, Ustazah?
Ini pertarungan luar biasa nih. Contohnya nih, ini kan kita bukan ustazah sekarang ya. Kita Iya. Lini Zamzam masa di Zaima Zatalini di tempo dia waktu SMA. Bukan sekarang nih, ustazah sekarang nih kan. Kalau waktu itu gimana cara ustazah ngelaknya tuh? Waktu itu ya Bi, jadi Bi, Zalini ada suka sama satu orang nih Bi. Satu orang, dia tuh memang juara kelas. Dia tuh juga sering apa namanya tuh, jadi ketua kelas, ditunjuk sering jadi komandan gitu-gitu kan Bi. Dia kepribadiannya juga baik juga. Jadi Zalini tuh satu orang tuh Zalini suka sama beliau gitu, sama kepribadiannya. Jadi beliau itu nggak satu sekolah sama Zalini SMP-nya gitu Bi. Nggak satu sekolah, jadi kan nggak bertemu sebenarnya sama beliau gitu kan Bi. Nah karena mungkin Zalini itu udah berpatokan beliau nih yang Zalini suka, jadi teman-teman yang bilang suka ke Zalini itu emang nggak ada ya? Nggak ada Zalini ini gitu Bi. Tapi orangnya ada sekarang nggak? Abi mau jadi relawan lah. Astagfirullah. Abi mau jadi relawan dicari Jadi cerita orang yang apa diceritakan kita dalam jadinya? cerita ini. Orang Tolong yang- ya, tolong ya. Kita cari orang diceritakan sama Susan ini. Itu SMP ya? Iya. SMP. Jadi apa ya? Oke. Kalau kata Abi tadi, kenapa anak-anak bisa terbuka sama Zalini? Iya. Zalini itu juga terbuka juga sama anak-anak. Jadi ini Ustazah gitu. juga ceritakan bahwa Ustazah pernah suka-suka di ini gitu. Iya, ya? jadi kan gimana? intinya tuh yang anak-anak sekarang alami itu Ustazah juga alami dulu gitu. Iya, Tapi kayak alhamdulillahnya tuh karena insting atau apa? Karena kedekatan Zalini dengan ayah Zalini itu bisa Zalini itu mengendalikan perasaan Zalini, mengendalikan ini Zalini gitu Bi. Dan Zalini tuh selalu bilang sama anak-anak, sekarang anak-anak Ustazah tuh sangat beruntung gitu. Kita di lingkungan yang memang paham nih sama perkembangan anak-anak Ustazah, terus kita tuh sudah tahu nih gimana cara melalui fase balik ini gitu Bi. Kalau Zalini dulu merasanya tuh waktu saat peralihan itu Nggak tahu kita. Iya, nggak Nggak tahu tahu kita, Bi iya. gitu. Nggak tahu, Allahu alam lah gitu. Mungkin memang Kalau sekarang sudah banyak ilmu parenting iya, begitu sudah banyak ya. ilmu parenting. Dulu ini. kita ini nggak tahu bahwasanya kita sedang hati berbunga-bunga kan. maksud Abi dulu itu hati sedang berbunga-bunga disuruh pergi ke sawah sama emak kan. Pakai sandang radio sama cangkul kan. Tapi itulah nggak tahu kan masa itu. Tapi memang kalau sekarang sudah ini ya. Iya. Tapi ini luar biasa nih, ada sosok ayah yang menginspirasi Ustazah tadi dan memang sosok yang Ustazah juga mestinya guru juga menceritakan itu, jangan lari dari hal itu kan. Iya. Nah, jangan-jangan itulah dipikir dulu kan begitu, orang-orang dulu kan begitu. Artinya tidak tabu ya dalam cerita itu, memang harus cerita ya. Gitu Bi. Iya luar biasa nih. Waduh, dahsyat. Tapi yang tadi Abi umumkan lagi ya, dicari gitu ya. Oke. Ustazah, kalau hobi Ustazah. Hobi nih kalau Zalini mengartikan mengisi waktu luang nih Bi. Oh, Atau hobi sesuatu mengisi yang kita senangi. yang Ustazah senangi dalam ini, misalnya kan ada membaca, ada menulis, ada gitu ya, melukis, ada menari, ada bernyanyi. Sekarang itu lebih ke merajut nih Bi. Merajut. Iya, merajut. Rajutan, ada contohnya nggak Ustazah? Aduh, ada contohnya ya. Mana Ustazah? Mana? Ini sih Bi. Oh Ini salah iya. satu, ini karya pertama Zalini nih Bi. Ini karya pertama. Iya. Jadi Merajut. alasan kenapa merajut itu dulu waktu tamat SMA itu kan ada kita biasanya libur 3 bulan atau berapa bulan kan Iya. Bi. Jadi nggak tahu ngapain dan kayaknya merajut itu seru gitu Bi. Di mana letak serunya Ustazah? Kita tuh bisa menghasilkan karya-karya yang bisa bermanfaat, bisa juga karya yang lucu-lucu gitu Bi. Kalau rajutan tuh kan memang identik. Walaupun Zalini tuh sebenarnya banyak teman yang kurang nyambung kalau misalnya bahas rajut Bi. Kenapa? Kadang rajut tuh identiknya dengan ibu-ibu, dengan nenek-nenek gitu kan Bi. Oke. Itu Jadi kan sulit nyambung juga. Tapi itu tuh Zalini Ustazah senang. ya senang menjalaninya, dan Zalini tuh belajarnya tuh dari YouTube juga gitu. Oh, otodidak ya. Nggak ada gurunya juga, lingkungan Zalini juga nggak ada yang merajut gitu. Itu apa saja yang dibikin Ustazah? Zalini biasanya yang dipakai sih Bi, yang sering. Misalnya tuh yang dipakai tuh tas. Tas yang lebih banyak, misalnya tas HP yang sebesar ini kan Bi. Ini karena karya pertama nih Bi. Walaupun sekarang tuh alhamdulillah sudah lebih rapi dari ini. Tapi ini mahal harganya, tidak dijual. Ini Tidak dijual, sanggup orang beli ini ya. Sampai case HP pun kayak ini juga kan Bi, Zalini rajut juga gitu Bi. Oh gitu. Jadi emang karena senang
Sebentar Ustazah, boleh Karena lihat kita- lihat ini. Oh, ini Iya. Oh, ini sahabat keren nih. Ini berapa harga nih Ustazah? Aduh, kalau dihargakan belum ada sih, Bi. Oh, belum harga. Ya. Belum Tapi kalau waktu membuatnya ada berapa lama Itu Ustazah? kayaknya seharian selesai, Bi. Seharian selesai. Oh, ini keren juga ya. Di belakang juga ada mereknya Lini. Oh iya. Iya, Bi. Iya, lini terdepan ya. Masya Allah. Ini bukan lini terdepan. Ini lini terajut. Terajut, Bi. Jadi Oh karena iya, Ustazah ya. bisa, tapi dalam prosesnya tuh kadang kalau kita menginginkan bikin sesuatu tuh kadang kita nggak sabar juga nih, Bi. Aduh, kita nggak sabar lihat hasilnya seperti apa. Tapi ketika udah jadi tuh ada rasa kepuasan tersendiri gitu, Bi. Oke. Kalau sampai sekarang itu Zalini bikin rajutan itu lebih ke untuk hadiah gitu, Bi. Hadiah. Karena itu tuh sesuatu. Sudah karya keberapa sekarang Ustazah? Kalau karya udah banyak, Bi. 10 lebih? Udah lebih, Bi, alhamdulillah. 20? Belasan lebih kalau untuk yang besar-besarnya, Bi. Yang besar-besarnya belasan. Itu juga dijual. Dijual, ada yang dijual tapi lebih sering Zalini kasih hadiah, Bi. Kalau dijualnya tuh waktu zaman Covid sih, Bi, Covid dulu. ya. Pernah Itu dikasih hadiah itu kan buat bikinnya lama Ustazah. Kriteria orang seperti apa yang bisa dapat hadiah? Ayo kita di sini nih. Siapa? Ayo kalau siapa yang share and like ini, jika tontonan Ustazah Lili sampai 1000 kah? Nah, kita kasih hadiah 1 rajutan kecil. Berarti yang pernah menerima dari rajutan dari Zalini berarti itu orang yang spesial. Oh. Iya, Zapepi dapat tuh spesial Zapepi itu ya. Tapi akhir-akhir ini lebih ke souvenir sih, Bi. Souvenir barale. apa? Oh, Misalnya souvenir barale. kayak pin-pin yang Zalini pakai ini, Bi. Oh iya. Nah, Kalau jadi itu ini berapa nanti- sih Ustazah satu? Kalau pesan banyaknya itu Zalini 1.500 satu, Bi. Oh, Kalau 1.500. pesan, udah sama kemasan plastiknya. Jadi kadang-kadang yang pesan tuh ada 150, 200 atau apa gitu. Sebentar Ustazah, ini kayak merek juga bisa Masya kita rajut. Allah. Bisa kita rajut nggak Ustazah? Zalini belum pernah sih, Bi, tapi kayak merasa tertantang juga nih, Bi. Iya ya, Bi. Iya, Kepikiran juga Zalini nih, Bi. Iya. Dapat ide juga dan inspirasi juga ya, Bi. Iya. Merek gitu ya, Bi. Iya, merajut merek kan. Karena kalau merek nih kayaknya lebih ke sulam kayaknya nih, Bi. Sulam ya. Sulam, Kalau yang terbayang, tapi kalau yang rajutan nanti lah, Bi, dicoba. Mana tahu bisa Iya nanti iya ya, iya. Bi. Tapi itu tuh keren ya. Itu apa ya, karya-karya yang berasal dari coba ya, yang pada akhirnya jadi ini ya karya. Kalau yang tadi itu berapa di harga satu berapa Ustazah? Yang ini, Bi, kalau harga Zalini jual satuan tuh 3.000-an, Bi. 3.000-an. Tergantung juga, ada juga yang mainan kuncinya juga. Tapi kalau beli banyak dan kadang-kadang juga kalau ada teman yang barale tuh kadang Zalini biar Zalini aja yang sponsori ininya, souvenirnya gitu, Bi. Oh, kalau teman ya. Kalau Tapi kalau sahabat teman, barale, kalau teman. ya, Ya Bi. kalau ingin disponsori dulu, terutama yang operator. Kalau ingin sponsori dulu, temen dulu. Iya. Kadang kita Oke. sayang menguangkan karya yang kita buat tuh sebenarnya, Oke, Bi. iya ya. Karena kita membuatnya tuh dengan senang kan, Bi. Tapi kan pakai modal Ustazah. Iya ya, Bi, pakai modal. Tapi modal itu nggak terasa sih, Bi, ketika kita lihat hasilnya itu. Oke. Mungkin tergantung orang juga nih, Bi. Tergantung orangnya juga. Bahkan pernah juga kalau misalnya pernah juga tertumpuk juga benangnya hampir 1 dus gitu kan, Bi, nggak dikerjakan. Karena ada fase-fasenya, hobi menyetok benang, hobi mengerjakannya gitu, Oh Bi. gitu. Jadi emang lagi Tapi ada di antara yang berarti rajut. Kalau menari hobi Ustazah. waktu SD dulu senang menari, Bi. Oh, itu kan menari tari rantak kali ya. Tari Tari indang, Oh, tari persamaan juga. Pernah, tapi waktu SD, Bi. Oh, SD Zalini, ya. aktifnya. Habis itu nggak ada lagi. Jadi waktu kuliah PGSD kemarin pun juga ada kuliah yang mata kuliahnya itu tari juga kan, Bi. Jadi awalnya memang terasa kesusahan Canggung ya, juga, canggung. canggung, Iya, tapi iya. menikmati alhamdulillah. Kalau bernyanyi Ustazah? Bernyanyi
lebih ke senandung-senandung gitu aja sih Bi. Nggak Senandung, ya. terlalu ini Iya, juga iya. Bi. Oh, untuk diri sendiri kan Untuk dia diri hobi sendiri. kan Ya, bukan. hobi ya, Bi, ya. Kalau hobi kan tidak mesti didengar orang kan Iya, Ustazah. iya Bi. Betul, tapi masuk hobi ya. Ya alhamdulillah Bi. Iya, jadi guru katanya ini apa kata anak-anak senang belajar sama Ustazah. Masya Allah ya Bi. Senang belajar. Abi juga lihat waktu Ustazah di ini ya, waktu di lapangan bola bagaimana dengan anak-anak. Yang Abi tanya itu memang cara mengkondisikan. Mohon maaf ya Ustazah, anak-anak sekarang itu kan sulit dikendalikan. Yang Abi tanya gimana cara trik-trik untuk mengendalikan anak-anak. Cara mengendalikan anak-anak ya Bi. Sebenarnya itu panggilan nurani sih Bi. Nurani. Panggilan dari hati kita sebenarnya dalam membersamai anak-anak. Sebelum kita mendekati anak-anak itu ya kita tuh harus tahu gimana tipe-tipe anak itu, gimana kesukaannya, gimana apa namanya tuh Bi, karakter dari anak-anak ini gimana gitu Bi. Ya misalnya kayak tadi ke lapangan bola, ya itu berarti cara Zalini untuk dekat dengan anak-anak yang suka bola gitu Bi. Oh, cerita Gitu bola. cara Ustaz Zalini itu untuk gitu. nyambung dengan mereka gitu. Jadi harus cari bahan bola tentang bola dulu ya. Berusaha mencari enggak juga sih Bi, karena itu mengalir aja. Karena Zalini sangat percaya nih Bi, sesuatu yang datangnya dari hati itu akan sampainya ke hati juga. Ketika kita tulus melakukan sesuatu, misalnya kayak ke lapangan itu kan Bi, itu kan sebenarnya panggilan hati kita. Maksud itu, oh anak-anak nih tanding nih gitu. Oh, Zalini siap-siap lah untuk pulang, untuk tepat waktu pulang ke lapangan, langsung ke lapangan gitu Bi. Sebenarnya itu kehendak sendiri gitu Bi, dan mungkin energi positif itulah, keinginan itulah yang mengalir ke anak-anak sehingga sampainya di anak-anak pun mereka merasakan itu gitu Bi. Gitu ya. Jadi ini guru lama banget nih. Aduh, gak lama Bi. Kalau dulu itu guru zaman tempo dulu itu kelebihan mereka itu memang mereka punya apa ya? Tidak lepas dari kepada memang orientasi kepada anak itu sendiri dan dengan penuh kasih sayang. Walaupun pemarah juga ya. Pemarah kan kata kita yang waktu belajar. Iya. Tapi akhirnya kan ini kan. Cuma Ustazah kayaknya sudah memodifikasi lah ya. Iya Bi, terutama kalau sekarang tuh kan memang cara bicara ke anak-anak yang sekarang pun juga berbeda juga yang kita dapatkan di saat sekolah dulu gitu kan Bi, perlakuannya, cara bicaranya juga berbeda juga. Iya, ini sekolah karakter kan. Iya Bi. Aduh, beruntung sekali ya. Sekarang sekolahnya sudah sulit masuk ke konon ceritanya Ustazah. Sebenarnya keajaiban juga nih Bi yang Ustazah rasakan kalau di Ustazah? sekolah itu Bi. Apa Ustazah? Kadang-kadang itu mendengarkan cerita-cerita orang tua gitu ya Oh, Bi. iya. Kok di rumah kok di sekolah gini ya Zah, Masya Allah perilakunya ya Zah gitu, bisa mengikuti aturan, dan di rumah tuh nggak seperti ini Zah gitu. Tuh gimana nih Ustazah menghadapi ada 31 kelas, ada 27 gitu kan Bi. Gimana cara Ustazah, sama kayak pertanyaan Abi yang tadi tuh Bi, gimana cara mengendalikan anak-anak gitu kan Bi. Tapi itulah mungkin energi seorang guru tuh gitu Bi. Iya, Ketika kita udah nyambung satu sama lain tuh alhamdulillah lah Bi, mereka tuh bisa mendengarkan gitu Bi. Bisa masuklah sama apa yang kita sampaikan gitu Bi. Dan ada juga beberapa momen tuh memang kita biarkan mereka, kita kasih kebebasan gitu Bi. Contohnya itu kan anak kelas 5 itu suka main bola ya, apalagi yang laki-laki gitu. Oh, iya. Berarti kasih dia kebebasan main bola. Iya, jadi ada juga momen-momen tertentu tuh memang kalau di sekolah itu harus didampingi Bi, apapun kegiatan anak-anak, apalagi di sekolah itu kan lapangannya itu kan seberang jalan, di seberang jalan. Jadi kan bahaya nih kalau anak-anak aja yang ke sana. Jadi ya kita ketika anak-anak tuh mau mendengarkan kita sebagai seorang guru, ya kita harus ikut juga, mau juga lah mendengarkan mereka, apa keinginan mereka. Berarti boleh negosiasi dong. Iya, kalau Zalini lebih ke negosiasi sama anak-anak Bi. Oke, sekarang main bola dulu, nanti belajar ya. Gitu Bi. Jadi ketika Zalini tidak pasti ada masanya ketika kita tidak didengarkan, ketika anak-anak itu nggak sesuai dengan aturan atau nggak sesuai dengan keinginan kita gitu kan Bi. Di situ Zalini keluarkan kata-kata pamungkas Bi. Contohnya apa? Apa kata pamungkasnya? Ustazah nggak bisa turuti semua keinginan anak-anak Ustazah.
Jadi ustazah juga mau didengarkan ya, karena ustazah sudah mendengarkan anak-anak ustazah gitu. Jadi nggak hanya anak-anak ustazah saja nih yang mendengarkan, yang ustazah dengarkan, tapi ustazah juga mendengarkan anak-anak ustazah juga harus mendengarkan ustazah gitu, Bi. Cuma kata-kata segitu doang. Iya, Bi. Jadi mereka kalau udah keluar Pakai suara teriak kan. enggak, Kalau Bi. zaman dahulu tuh Oh, kami gitu ya, pakai Bi. roll Kalau panjang dulu tuh. ya, Ustazah Bi. masih ingat pakai roll panjang Iya, tak? Bi. Teng Yang teng kayu teng ya, gitu Bi. ya. Yang kayu masih ingat kan? Jadi itu Zalini hening dulu. Oh, gitu ya. Bisa kita saling mendengarkan dulu. Biasanya Zalini gitu, Bi. Lalu keluarkanlah kata-kata pamungkas itu. Nggak hanya anak-anak ustazah yang mau didengar ya, ustazah juga mau didengar. Karena balik lagi sebelumnya, Bi. Sebelumnya tuh mereka sudah merasa nih ustazah Lini tuh Mendengarkan kita. mendengarkan mereka gitu, Bi. Sudah jadi pendengar yang baik, sudah menuruti apa ini. Maaf, Bi. Ya nggak apa-apa Ustazah. Alarm. Ini menunjukkan Ustazah ini nih suka selawatan. Masya Allah. Oke, Ustazah, sekolah ini kan sekolah karakter ya. Iya, Bi. Berarti tadi salah satu diantaranya dia jadi pendengar yang baik. Iya, jadi Sebentar, pendengar yang baik. boleh bagi rahasia apa saja sih Ustazah, pilar-pilar sekolah ini apa saja? Ustazah masih ingat nggak? Karena kalau nggak salah berapa ya habis susah ini nih. Ada 9 pilar karakter, Bi. 9 pilar karakter. Ditambah keempat. Ditambah keempat. Abi tidak nuntut Ustazah hafal ya. Masya Allah. Karena nggak ada ini, tapi kita ini dulu. Iya, Karakternya apa saja sih Ustazah? Karakter itu kalau diurutkan dari pilar satunya itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Dan itu tuh ada konsep bersyukur sama Syukur. kasih sayang. Kasih sayang. Terus kalau pilar 2-nya itu mandiri, disiplin dan bertanggung jawab. Mandiri, disiplin dan Bertanggung jawab. tanggung jawab. Oke. Kalau pilar 3-nya itu amanah, berkata jujur, berkata bijak. Amanah, berkata jujur, berkata bijak. Amanah, jujur, berkata bijak. Oke. Kalau 3. pilar 4-nya itu pendengar yang baik. Oh, mendengar yang baik yang tadi ya. Ya, pendengar yang baik, hormat dan patuh, Hormat dan patuh. sama sopan santun. Sopan santun. santun. Iya, Iya. Ini 4 nih. Sebutkan semuanya, Bi. Kalau nanti Ustazah ingat nggak ada apa, enggak. Oh, Kalau apa lagi Ustazah Kalau berikutnya? kelima itu ada kerjasama, Kerjasama, dermawan, dermawan. sama satu lagi bukan pantang menyerah, apa ya? Suka menolong. Suka menolong. Suka menolong. Ini 5 nih. 5. Apa nggak Ustazah 8 ya? Ada, kita coba ya, Bi. Kalau keenam itu percaya diri, pantang menyerah, sama kreatif. Oh, oke. 6 nih. Ya, dia setiap konsepnya itu ada kaitannya satu sama lain gitu. Kalau 7. Kalau 7 itu pemimpin yang adil dan pemimpin yang baik. Oh, pemimpin yang baik. Ini cocok dengan masa sekarang nih. Masya Allah. Kalau ke-8 itu rendah hati dan baik hati. Waduh, Masya Allah. Sampai hafal. Ada yang kakak tadi itu apa tuh? Yang ke-9 dulu, Bi. K9? Yang Dia 9? Iya, Oh, tadi baru karakter. 8. Oh, 8. Oke. Ke-9 itu ada cinta damai, toleran, sama bersatu. Waduh, memang sebelum ini memang hafal semua Baru nih. Bu keempat, Molly. Bi. Hah? Ada lagi keempat? Iya, Keempat apa? itu kebersihan, kesehatan, keamanan, sama kerapian. Selesai total semua ya itu. Ini benar ya. Kalau orang mati itu hafal urutan Masya Allah. gitu ya. Enggak juga sebenarnya sih. Enggak Bi. juga ya. Karena udah menjalani, Bi. Oh, iya. Jadi sebelum amanah Zalini jadi guru kelas di SD Lebah itu, Zalini sebelumnya guru pilar. Oh, guru pilar. Guru pilar ada tugas sama fungsinya menggodok materi-materi untuk diajarkan. Iya, mengolah, mempelajari karakter. Maksudnya itu kan sebenarnya itu kan adab, Bi. Kalau secara keseluruhan itu kan adab. Jadi karena pemahaman yang sekarang sudah anak-anak sekarang sudah kompleks pemikirannya, makanya dibagi-bagi mungkin dengan kata-kata seperti itu kan, Bi. Dan pengertiannya itu juga beda-beda ternyata, Bi. Jujur sama berkata bijak aja beda ternyata. Beda gitu kan. ya? Padahal sama-sama terucap dari mulut. Karena jujur, misalnya kayak jujur itu ternyata juga bisa loh perbuatan. Oh iya. Perbuatan yang benar gitu. Nggak kan, perlu Bi. berkata jujur ya. Nggak Tapi begitu ada uang orang ini dikembalikan sudah jujur Cuma ya. kejujuran itu juga berkata yang jujur itu tuh termasuk Iya, iya. ke perilaku yang Perilaku jujur gitu, jujur. Bi. Jadi udah banyak ininya nih, Bi, pecahan-pecahannya gitu. Itu Bi. Ustazah dulu ikut ikut meramu bersama guru apa tadi?
Itu tim teaching sih, Tim amanah teaching. tim teaching. Tim teaching berfungsi itu untuk mengolah materi-materi sebelum diajarkan oleh para guru. Itu yang materi karakter aja, Bi. Materi karakter ya. Iya, yang Materi karakter aja. Hah? Tapi itu sebenarnya udah diadopsi dari yang IHF, sekolah induknya. Ini kan SD Lebak. IHF induknya lalu diserap Bu Moli. Iya. Bu Moli dari bahan-bahannya tuh dia ada kelompoknya namanya Tim teaching. Tim Tim teaching. teaching. Jadi disitulah maksud digodok lagi tuh mirip-mirip juga sama yang diajarkan IHF, tapi lebih ke bagaimana kondisi masing-masing daerah tuh pasti beda-beda Beda, kan. ya. Bi. Bisa juga dimasukkan nilai-nilai kebudayaannya di sana. Bisa juga kita masukkan kayak cerita-ceritanya itu kalau misalnya toleran misalnya. Kalau di IHF itu kan karena di sana ada berbagai macam agama, anak-anak di sana tuh lebih ke sana materinya. Tapi kalau di sekolah kita tuh beda lagi. Karena Muslim semua ya. Godokan materinya gitu, Bi, lebih ke menyesuaikan. Terus kalau kayak sopan santun kan bisa kita masukkan katonan ampe di sana gitu. Oh, Bi. masuk juga ada deh ya? Jadi memang Zalin selip-selipkan seperti itu, Bi. Dan kisah-kisah cerita-cerita inspiratifnya itu memang dari Rasulullah, dari para sahabat gitu, Bi. Jadi memang sebenarnya memang adab sih, Bi, tapi Adab ya Ustazah ya. bahasa keren sekarang itu 9 pilar karakter. 9 pilar karakter. Wow, dahsyat sekali Ustazah ini. Tapi benar-benar ini ya, benar-benar apa namanya menikmati. Kalau kita lihat dari tadi itu benar-benar happy dan menikmati Ustazah. Alhamdulillah, Bi. Alhamdulillah ya. Ini Ustazah, kalau impian Ustazah dalam jangka apa namanya tuh untuk jangka panjang apa sih Ustazah? Kalau jangka panjang itu lebih memikirkan birrul walidainnya, Bi. Birrul walidain. Iya. Apa tuh? Target Ustazah Lini Untuk anak-anak kepada orang tua ya. Kalau dari diri Ustazah Lini sendiri tuh lebih ke orang tua, mengumrohkan orang tua gitu kan, Bi. Berusaha menjadi pribadi yang solehah seperti fitrahnya kita manusia. Dan cara membanggakan orang tua tuh sebenarnya bukan dengan kita umur 30 tahun kita sukses, ini bukan seperti itu ternyata, Bi. Dengan kita menjadi sosok pribadi yang sederhana mungkin nih kayak sekarang Zalini menjadi seorang guru gitu kan, Bi. Menerapkan nilai-nilai kebaikan tuh sebenarnya sudah menjadi sukses nih sebenarnya. Tapi kalau target yang besarnya itu selain mengumrohkan orang tua tuh lebih fokus ke anak-anak juga, Bi. Fokus ke anak-anak Ya, ya. karena kalau misalnya kita yang memegang kendali, misalnya kita ingin menjadi pemimpin atau apa gitu kan, Bi, mungkin nggak kesananya gitu, Bi. Kalau target-target Zalin itu mempersiapkan orang yang akan memimpin di masa depan gitu. Ustazah ya, Ustazah Lini yakin itu sekolah terbaik. Harus yakin, Bi. Harus Iya, yakin harus ya. Apapun dimanapun kita berada, apapun yang kita jalani sekarang, pasti itu yang terbaik untuk kita. Kenapa? Apapun juga yang dijalankan anak-anak sekarang di sekolah itu yang terbaik. Karena versi terbaik setiap orang tuh berbeda-beda, Bi. Waduh, luar Iya, biasa nih. kita nggak bisa nih berpatokan baik menurut Abi misalnya atau baik menurut Ustazah Lini. Tapi kalau pendapat-pendapat orang tua atau orang lain tuh bisa menjadi bahan pertimbangan kita dalam mengambil sebuah keputusan gitu, Bi. Jadi dimanapun sekarang, misalnya sekolah apapun gitu kan, Bi, dimanapun kita sekarang, bukan tergantung sekolahnya nih, Bi, tapi tergantung pribadi kita sendiri. Waduh, Itu kalau pendapat Ustazah Lini, Bi. luar biasa. Tapi impiannya tuh memang lebih fokus ke anak-anak nih, Bi. Nggak ada impian yang besar atau yang sebenarnya itu impian yang sangat Itu besar loh ya. Ustazah. Ya, sangat besar. Seorang guru yang mempunyai fokus kepada anak-anak itu impian yang paling besar karena menciptakan generasi emas. Kalau mohon maaf ini kita tidak bicara guru di Indonesia, kita bicara guru di luar sana aja deh. Di luar bumi ini deh. Kalau yang dia pikirkan itu adalah untuk ke apa ya, sertifikasi, kita tidak menyinggung itu ya, tapi memang tidak lagi fokus. Iya, Itu kan akhirnya terpecah konsentrasi. Seorang guru sebenarnya kalau habis sepakat itu tidak boleh stres. Makanya dalam sebuah rapat Abi dulu pernah bilang kepada orang tua, jangan bikin guru stres. Ini lucu nih, Bi. Kayaknya Ustazah Lini merasa nih, Bi. Berasa ya? Jadi, Ya, oh gitu ya. Mungkin sedikit cerita juga Apa nih tuh, ya, Bi. Ustazah? Kalau Abi tanyakan waktu itu kan apa namanya tuh, Zalini itu tenang aja nih, Bi. Iya. Ketika misalnya nih misalnya dari segi umur misalnya kan, Bi, Iya. kalau Zalini sama ayah bunda yang lain sama Abi
abi-abi yang lain, Zalini juga termasuk orang yang ini nih masih pemula nih dalam mendidik anak-anak gitu kan Bi. Sedangkan yang memberikan saran tuh Masya Allah Masya Allah sekali ayah bunda, dan saran-sarannya itu keren-keren banget. Apa nih tips ketika Ustazah ini tenang di depan gitu kan Bi? Yang paling terpenting ketika menghadapi situasi seperti itu, yang paling terpenting itu kita kendalikan diri kita sendiri. Kita fokus ke diri kita sendiri. Karena bagaimanapun caranya kita nggak akan bisa nih mengendalikan situasi. Betul. Apa yang akan dibicarakan orang ke kita, apa yang dilakukan orang ke kita. Tapi di balik itu kita bisa mengendalikan apa yang akan kita ucapkan ke orang lain, apa perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain gitu. Iya, tapi Ustazah di saat itu ada ini bukan Ustazah apa nih? Ini Ustazah Zaim, apa namanya tadi? Zaima. Ini bukan Ustazah Lini, tapi Zaima. Ada orang siapa ayah bunda yang akan ngasih ini ke depan gitu ya? Lanjut. Langsung menuju ayat. Tapi itu habis setuju bahwa sebenarnya bagi kita orang tua agar berkah ya, berkah tidak dicabut dari, kalau kami gini aja Ustazah sudah soal kalau mestinya bagi seorang tua itu bukan apa yang didapat anak hari ini, tapi seberapa ridho guru terhadap Masya Allah. anak-anak para wali murid diajarkan oleh guru hari. Karena Abi sangat yakin begini, dahulu itu banyak orang pintar ya, tapi setelah dianalisa seberapa jika mereka sombong dengan kepintaran tidak menghargai guru, akhirnya mereka tuh hancur di penghujung. Masya Allah. Kayak ibarat anak tangga, kita main ular tangga dahulu itu saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 naik tangga begitu. Langsung ada ular yang panjang. Begitu di atas tuh hampir nyampe Ustazah. Oh, ngeri. Nah, makanya pendidikan karakter itu di usia SD itu diperlukan sekali-kali. Itu benar sekali ya. Jadi orang tua jangan bikin stres gurunya. Kalau stres tuh sebenarnya manusiawi sih. Manusiawi Gak sih, ada Ustazah. yang ini juga kayaknya. Iya, apalagi tekanan luar biasa ya. Oke, Ustazah. Ini ungkapan apa yang paling Ustazah kenang dari seorang psikolog atau suaminya psikolog Bu Moli itu apa sih? Pernah beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu itu Bapang nih Be, Bapang, ini terinspirasi. Jadi kami belajar sebuah paradigma, cara pandang, cara berpikir terhadap sebuah sesuatu, gimana pandangan kita terhadap sesuatu, terus gimana mindset kita dalam menjalaninya. Karena semuanya itu berasal dari pikiran kita gitu kan Bi. Nah, beliau pernah berkata gini, ketika bertemu dengan seseorang, ketika menjalin hubungan dengan seseorang atau melakukan sesuatu itu, lihatlah akhir dari apa tujuan kita menjalin hubungan, apa tujuan kita melakukan sesuatu itu gitu. Ketika kita melihat tujuan akhirnya itu, insya Allah itu akan berjalan panjang, akan nyaman kita menjalaninya. Tapi ketika kita melihat tujuan awal kita saja, misalnya kepentingan untuk apa gitu, misalnya kita kenalan untuk kepentingan ini misalnya kan Bi, ya sampai di sana aja ini hubungan kita kita, dan itu sangat Zalini ambil pelajarannya dalam hidup Ustazah Lini gitu Bi. Ketika kita menjalani hidup, ketika Abi menanyakan nih ke Ustazah Lini apa impian Ustazah Lini ke depannya yang besar, itu berdasarkan apa akhir dari kehidupan ini gitu Bi. Ya pastinya kita semuanya itu berorientasi ke akhirat kita gitu kan Bi. Kenapa Ustazah Lini impian terbesarnya tuh anak-anak? Karena di sanalah ladang Ustazah Lini gitu Bi. Harapan Ustazah Lini bertemu anak-anak, membersamai anak-anak sekarang itu karena ingin bersama lagi kembali di surganya, sama-sama nanti ketawa sekarang di dunia, nanti ketawa-ketawa juga di surga. Ketika mereka para penghafal Al-Quran itu masuk ke dalam surganya gitu kan Bi, dengan hafalan kita entah berantakan atau gimana, bisa mereka tuh menjadi alasan kita itu masuk ke dalam surganya. Itu sebenarnya tujuan akhir dengan siapapun kita menjalin hubungan gitu Bi. Masya Allah. Jadi pertemuan dengan kita pun nggak sekedar urusan di dunia saja gitu Bi. Kalau misalnya seorang guru nggak hanya melihat anak-anak sukses, itu tuh sudah mengikut gitu Bi. Kalau yang kebahagiaan itu, tapi itu ketika kita itu mengambil tujuan akhir kita menjalin hubungan dengan seseorang itu menjadi spirit, menjadi semangat yang luar biasa menjalaninya. Bahkan ada juga baru ingat Zalini nih Bi, perkataan Coach Stephen nih Bi, almarhum Coach Stephen itu dia seorang mu'alaf. Dia pernah bilang gini, hidup itu seperti menunggu waktu sholat dan menunggu waktu mati katanya. Padahal dia itu memiliki usaha yang sangat
keren gitu kan Bi, dan uang yang dihasilkan dari usahanya itu untuk kebaikan semuanya gitu Bi. Karena dan dia tuh berprinsip hidup itu hanya untuk menunggu waktu sholat katanya. Kenapa? Karena itu tujuan akhir hidup dia gitu Bi, menunggu waktu sholat dan nanti menunggu waktu mati. Jadi apapun usaha dia, apapun bisnis dia, apapun aktivitas dia sehari-hari, dengan siapa dia bertemu, yaitu selingan untuk menunggu waktu terbaik itu. Coach Stephen ya. Stefan ya Bi. Dia mualaf Itu. ya. Iya, dia seorang mu'alaf. Iya. Cemburu kita ya Bi. Cemburu ya, luar biasa nih. Dan Abi juga pesan yang sahabat teman SMP tadi, tolong dengar ini ya. Apa Gitu iya. Oke, luar biasa nih. Nggak bercanda Ustazah. Tapi ini luar biasa. Kalau dari Mande, hal-hal yang apa yang selalu bagi Mande? Mande itu seseorang yang sangat inspiratif Bi. Seperti Inspiratif. nama yayasannya Inspirasi. Jadi Mande itu sangat inspiratif. Ketika Ustazah Lini dulu kuliah di tahun masuknya itu 2017 kan Bi. Jadi Mande itu adalah salah satu pembina dari organisasi kampus, itu organisasi keagamaan namanya Forsis. Jadi Mande itu pembinanya di sana, dan dari sana tuh Zalini melihat Masya Allah keren gitu kan Udah Bi. kagum dari dulu ya. Organisasi yang dibina beliau tuh keren. Dan sampai beliau tuh juga mendirikan sekolah, mendirikan TK, SD, dan Zalini itu berkesempatan juga membersamai aktivitas beliau gitu Bi. Jadi seperti Masya Allah lah gitu. Dan di sekolah pun Zalini juga dipertemukan dengan orang-orang yang keren kayak Abi Masya dan Allah. ayah bunda yang lainnya juga Bi. Karena kalau Abi ini Zalini itu kenal Abi pertama kali itu di tahun 2017 atau 2018 ketika Abi datang ke kampus ngisi materi tentang training motivasi. Masya Allah. Walaupun kita nggak tahu tadi disebut tahu. Ternyata beberapa tahun kemudian itulah Bi. Awalnya merasa insecure sebenarnya Bi. Kenapa Ustazah? Karena mendidik anak orang-orang hebat Bi. Waduh. Iya kan Pandai Ustazah, pandai para bener. ini, para aktivis Oh, seperti gitu ya. Ustaz Rio Betul dan ya. anaknya ibu dosen gitu kan Bi. Itu yang kita bersamai setiap hari gitu Bi. Iya. Jadi awal-awalnya itu memang ada perasaan insecure, tapi itulah atas izin Allah gitu kan Bi. Tapi yang hebat Kayak itu kenapa memang gitu. guru tuh hebat Ustazah. Yang mesti sekarang itu betapa jika Ustazah bilang banyak orang hebat, sekarang yang paling hebat tuh seorang guru Ustazah. Kenapa? Karena orang-orang hebat itu sebenarnya dia karena tidak mampu didik anaknya minta tolong sama guru kan. Masya Allah. Dan guru tuh bisa banyak profesi juga kan. Banyak profesi juga. Yang salah satu di Iya. antara profesinya tadi rajutan juga ya. Contohnya gini Bi, ketika anak terluka misalnya, yang memberikan pertolongan pertama itu ya gurunya kan Bi. Gurunya. Ketika anak misalnya merasa nggak aman di sekolah, yang memberikan Iya. perlindungan tuh guru juga. Jadi kita merasa banyak profesi juga nih Bi di sekolah. Saat anak-anak tuh ingin cerita, ya kita harus mendengarkan anak-anak juga gitu Bi. Ustazah Jadi- lebih sabar dibanding orang tua kayaknya. Masya Allah. Karena Kami dulunya nggak dari sabar. ayah mungkin, Cerita ya tidak. Abi tidak sesabar ayah Ustazah. Masya Allah. Iya Itu benar yang ya. dikatakan ya Bi, yang Oh iya. dilakukan Oh, gimana? Masya Allah. Dia berbeda. Oh, iya. Yang menilai itu kadang orang lain Bi. Oh gitu ya. Yang terlihat Ustazah. oleh orang Iya. lain, bukan yang kita. Aduh, memang luar biasa Ustazah nih. Kita mendoakan Ustazah Lini mendapatkan impian-impian yang ada di hatinya, baik yang Amin, tersebut ya Allah. atau yang tidak disebutkan ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang impian jangka panjang. Amin ya Allah. Ustazah, ini enak cerita tapi mungkin karena dibatasi waktu, mungkin closing statement Ustazah apa yang di penghujung ini, atau apa sepotong kata, sepenggal kata yang Ustazah ingin sampaikan? Ketika kita itu diberikan sebuah kepercayaan, maka ambillah kepercayaan itu, walaupun itu datangnya bukan dari diri kita, karena kita nggak tahu ketika kita diberikan sebuah amanah, sebuah tugas, itu ternyata itu yang terbaik untuk kita. Karena ketika kita melakukan sebuah pekerjaan atau kita menjalani sebuah takdir, itu kita taunya itu pasti akan di akhirnya. Nah, di akhir itu adalah sebuah pilihan kita. Apakah kita nanti akan menjadikan itu sebuah penyesalan, atau kita akan mengambil sebuah hikmah yang sudah kita jalankan sebelumnya. Itu dari Ustazah. Luar biasa. Tepuk tangan. Kalau di sekolah ada tepuk tangan ya kan. Aduh. Baik Ustazah, cukup menginspirasi sekali, mengingatkan kami banyak hal yang diingatkan kami.
sebagai orang tua dan juga sebagai pendengar ya, baik yang sebagai wali murid langsung maupun pendengar ya, tentang seorang ayah, tentang seorang bercerita dengan anak ya, dan banyak lagi tadi kisah sampai dengan kisah ya yang bisa kita petik dari yang tadi Ustazah ya. Dan kami mendoakan semoga kehadiran ini menjadi ilmu yang bermanfaat Amin, ya bagi Allah. Ustazah ya, di ujung akhirnya itu adalah jembatan ke surga. Masya Allah, amin, Allahumma amin. amin Dan ini ya. juga terkesan nih Bi, Kenapa, sama Ustazah? anak-anak ketika kita berinteraksi dengan seseorang yang apa namanya itu Bi, masih polos gitu kan Bi. Iya. Mereka tuh akan mengucapkan kata-kata yang indah juga gitu Bi. Mhm. Pernah juga waktu materi apa tuh ya Bi, materi media cetak atau literasi media tuh ada yang terlontar ketika Zalini tanya, "Nak, apa contoh media di hidup kita?" Ada yang bilang HP, ada yang bilang TV, ada yang mengatakan Al-Quran gitu Bi. Oh. Jadi Masya Allah, jadi Zalini tuh ketika itu Zalini sangat terinspirasi dari anak-anak, dan ketika organisasi pelajarannya gitu kan Bi, Zalini tanya itu ada juga nih Bi, kayak Absor menjawab Aspenzah gitu kan Bi. Masya Allah, iya itu jembatan apa Bi? Jembatan peduli anak negeri. Iya, jembatan peduli anak negeri kan itu sebenarnya organisasi itu perkumpulan orang-orang yang satu ide yang mewujudkan sebuah kebaikan gitu kan Bi, dan itu sangat bagus sekali gitu Bi. Dan Zalini juga doakan Aspennya juga lah makin lancar ke depannya. Amin, amin, amin. Ustazah, terima kasih sekali, Sama-sama, Bi. berkah buat Ustazah. Juga terima kasih Bi. Iya, buat kalau kedua orang tua Ustazah, dan berkah juga bagi pendengar ya. Tonton dan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and share begitu ya. Ustazah ini. Akhirnya saya Zulfami Adi Saya Zaimah Zatalini mengucapkan terima kasih. Akhir wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.